Dan di video kali ini kita bakal kembali lagi ke MCU dan bahas satu brand yang katanya tuh banyak banget peminatnya karena murah. Tanda kutip aja di situ murah. Ya apalagi kalau bukan GD Toys. Dan ini figur yang masih belum gua unbox, ada Whiplash Mark 2 katanya. Kita bongkar dulu ya. Ya sembari kita ngebongkar kayak gini, gue juga mau sedikit cerita bahwa gue kali pertama seingat gue ini, ingatan gue tuh agak sedikit pendek, dan kali pertama gue beli GD Toys itu tahun 2020, dan itu tuh bener-bener yang kayak masih jelek banget gitu. Bentar, gue beli dulu kayaknya di itu ya, langsung impor dari Cina gitu, beli di toko Cina kayak gitu kayaknya, lupa gue, balik lagi lupa ya, tapi seingat gue kayak gitu. Dan itu Mark 85 yang konsepnya tuh masih kayak gini, dan kemarin kayaknya sempat ada upgrade-nya juga ya di seri 2.0 yang gue skip karena gimana gitu sama si GD Toys ini. Oke. Ini dia penampilan boxnya. Gue dari dulu memang agak gimana gitu ya sama boxnya GD Toys, itu bagus gitu. Konsepnya tuh lumayan niat untuk masalah boxnya. Tapi apa itu sebanding dengan isinya? Ya kita lihat aja nanti. Dan ini boxnya muter-muter dulu kayak gitu. Dan begitu penampilan makhluk yang ada di dalamnya, keren banget tuh tampilannya. Ada di filmnya Iron Man 2 dan ada Disney-nya di situ. Ini license by Disney, tapi kayaknya Disney Cina juga ya, bukan global, gua nggak tahu sih. Kita buka seperti apa isinya, dan kotor banget di dalamnya kayak gitu ya. Oh, ini second atau gimana sih? Ini bukan gue yang beli. Ini kocak nih. Tapi enggak ding. Tadi segel kok masih ya kan. Kotor banget anjir ini. 1/10 scale Iron Man. Di situ ada tulisannya kayak gitu-gitu, dan ada di Iron Man 2. Sebentar. Jadi dia nyalain pakai USB gitu. Gitu kah? Di sini tuh informasinya tuh Mandarin semua, yang artinya ini tuh bukan yang resmi masuk Indonesia mungkin ya, yang global lewat apa sih namanya? KKV atau sejenisnya gitu. Jadi di sini bahannya ada ABS sama PVC. Ya itu tipikal banget lah. GD Toys dari dulu memang sering banget pakai PVC di produk-produk Iron Man-nya. Kita langsung keluarin figurnya seperti apa. Ya tapi waduh. Ini gue agak cukup kaget sih jujur li ya. Jadi ini bentuk figurnya kayak gini ya. Kita keluarin dulu. Oke, dan di situ ada cacing apa ini? Oh, tali setrumnya ya, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada sebentar, nggak ada aksesorinya sama sekali. Oke, that's good. Oh, ada 2. Jadi dikasih ada 2. Oke. Apa ini? Weh, gila loh, ini boljonya gila, gede banget anjir. Kayak kelereng. Oke, oh jadi dia cuma kurang kenceng doang. Jadi nggak masalah lah ya. Oke. Setelah sekian lama gue nggak menyentuh GD Toys, dan sekarang, oh my goodness. Apa ini? Oke. Ya, lanjut kita bahas GD Toys. Ya, Zongdong ya, namanya Zongdong, dan dia tuh brand dari, sejauh ini gue nggak nemu website resminya, dan dia tuh cuma main di Weibo kayak gitu. Dan ketika gue cari di Weibo-nya, ketemulah siapa sebenarnya dia. Jadi ketika misalnya kita cek di sini, itu ada video-video teaser dari bukan teaser sih, mungkin kayak lebih video advertising mereka tentang figur yang lagi atau produk yang lagi mereka kembangkan atau pasarkan gitu. Dan ya, oke, dari video itu kita bisa ngelihat lah ya bahwa ya ketika gue balik lagi ke 2020 gitu, gue inget lagi itu tuh jualan mereka tuh produk kemasannya seperti ini. Buat siapa? Kalau konsep bentuknya kayak gitu tuh buat siapa, ya kan? Udah jelas ya arahnya kemana, dari mana dia munculnya gitu ya. Dan ya kita balik dulu ke produknya. Ini bener-bener kacrut sih kalau menurut gue ya. Ini dari
proporsinya tuh oke gitu ya, tapi dari lihat aja tuh bagian-bagian badannya tuh semplak semua gitu. Terus masalah gini, dengan bentukan kayak gini, ukuran segede gini, ini bisa dilihat dia tuh jual ini dong, aspek visual dong, kayak estetika gitu, buat dijadiin pajangan doang gitu, bukan untuk dimain-mainin. Itu juga dikonfirmasi dengan minimnya artikulasi pada figur ini. Misalnya untuk tangan, dia mentok dan dia kayak gini. Untuk kepalanya dia nggak bisa ngapa-ngapain selain dari nengok. Dan untuk torsonya dia sama sekali nggak ada. Dia cuma bisa muter-muter di bagian situ doang. Dan ini juga gampang ngejoprak kayak gitu. Jadi kalau dimainin juga pasti bakal nggak jelas kemana-mana. Tuh, ketika ngangkangin misalnya, itu nggak ada. Untuk ini bagian roknya di sini tuh nggak bisa diapa-apain juga. Terus kemudian untuk dengkulnya cuma sampai segini doang, dan di sini nggak ada toe articulationnya juga. Terus kemudian di bagian sini itu pistonnya tuh putus di bagian situ tuh. Jadi nggak ada panjang dan nggak ada artikulasi di bagian atasnya juga dan di bagian bawahnya juga. Bagian kakinya seperti itu. Dan dengan begitu kondisinya, maka dia tuh jadi pajangan doang gitu kan. Karena artikulasinya benar-benar terbatas, bahkan bisa disebut ya minim banget gitu. Jadi kita nggak bisa main-mainin juga, dan aksesorisnya di sini, aduh, tangan juga nggak ada, jadi cuma kayak gituan doang. Ada sepasang yang dipakai doang dan nggak ada apa-apa lagi. Dan ini ngelungker-ngelungker kayak gitu. Ya, satu lagi di sini tuh dia tuh kasih lampu. Ternyata dia udah dibawain lampu yang mana bisa diakses dari sini di bagian belakang. Dibuka dan ada power switch-nya di situ, dan ada colokan micro USB-nya, bukan pakai Type C ya. Dan kita nyalain dan boom, menyala. Dia menyala dan bisa dicas gitu ya. Dengan skala segede itu, artikulasi yang sangat minim, jadi udah bisa kita simpulin bahwa dia tuh figur pajangan. Harusnya ngangkat nilai dari visualnya. Dan itu juga dikonfirmasi dengan adanya lampu kayak gitu ketika kita taruh kayak gitu ya di display gitu, dia dalam kondisi menyala biar kelihatan sangar. Tapi kalau ini arahnya ke visual, lanjut kita bahas soal detailnya. Oke, balik lagi soal detail dan bahan ya. ZD Toys itu memang kebiasaan pakai PVC untuk armor-armornya tuh. Jadi kesannya tuh gimana gitu, nggak enak banget. Ini macam kayak Yolopak dipegangnya sih. Rasanya tuh sama dengan ketika gua megang dari figur Yolopak yang AMK series. PVC-nya tuh kenceng banget di mana-mana. Ada beberapa part yang ABS, tapi lebih banyak tuh kesannya PVC gitu. Dan soal estetika, dengan tampilan begini nih catnya, ini ceritanya besi gitu ya, tapi catnya tuh aduh gimana gitu. Terus di sini bagian sini nih ada merah-merah pudar kayak gitu. Di bagian ketek juga ada merah-merah pudar dikit banget kayak gitu. Di bagian sini juga ada, di sini juga ada dikit-dikit. Kita mesti ngecat lagi sih ini mah. Jadi harus diamplas lagi, dicat lagi gitu-gitu. Dan aduh, kacau banget gitu. Ini sumpah kacau banget. Ini harganya berapa sih? 500 ribuan gitu. 500 ribu untuk hal yang sama sekali tidak jelas arahnya kemana. Secara estetik dia nggak dapet, secara artikulasi dia juga nggak dapet. Dia tuh jual apa? Itu yang selalu gue pertanyakan sedari dulu. ZD Toys itu sebenarnya jualan apa? Dan ketika misalnya banyak yang bilang ZD Toys itu murah dan worth it gitu, itu gue pertanyakan worth it-nya di sebelah mana, di bagian mananya gitu. Murahnya, ya murah kalau produknya bagus nggak apa-apa gitu. Tapi murah ini bener-bener murah gitu. Dan harganya bahkan terlalu mahal untuk ini 500 ribuan gitu. Misalnya untuk hal yang bahkan bingung gitu gue tuh arahnya kemana. Di pose susah, buat mainan nggak bisa, catnya juga jelek gitu, bahannya juga jelek, finishingnya jelek kayak gitu-gitu. Itu yang gue tuh bingung sebenarnya. Terus pertanyaannya, apakah ini cuma terjadi di satu figur yang Ono, si siapa tadi namanya? Si Whiplash itu? Ya enggak. Dan ini beberapa yang bisa gua keluarin, ada sebagian juga yang udah digudangin gitu. Dan ya semua dari dulu sampai sekarang gitu ya, gue udah stop beli ZD Toys belakangan. Dan terakhir itu Ultraman. Terus kemudian ini buat bahas video ini gue ngambil satu lagi untuk konfirmasi gitu, anggapan gue tuh relevan atau enggak gitu, bahwa di seri-seri yang terbaru pun sampai saat ini kan bakal ada rilis-rilisan terbaru gitu ya di seri Iron Man apa segala macam, itu masih konsisten gitu dengan modelan kayak gini. Ngambil looknya dia tuh kayak Hot Toys gitu ya, dari proporsinya yang ini tuh mirip Hot Toys gitu. Makanya sampai sering banget gue lihat orang tuh menyebutnya ini mini Hot Toys. Kalau dibandingin sama Hot Toys, apa bisa? Ya nggak bisa, jauh banget gitu. Maksudnya kayak
ya nggak bisa gitu, kejauhan. Soalnya kayak Hot Toys itu jelas dia fungsi utamanya adalah untuk dipajang gitu. Estetikanya tuh paling dapat sejauh ini, paling dapat di Hot Toys gitu ya untuk Iron Man. Gua nggak ngambil figur-figur selain Iron Man dari Avenger apa segala macem. Dan gini, gue di sini nggak mau bandingin sama Trizero, nanti ada yang ngomel-ngomel lagi karena nggak sesuai harganya apa segala macam. Kalau mau bandingin ya yang setara lah. Nah, di sini gue bandingin sama si Fonjoy. Jadi ada Mark 5 di sini sama si Fonjoy Mark 5 juga, dan bisa kelihatan banget lah di situ proporsinya tuh bentukannya kayak gimana, apa segala macam, warnanya kayak gimana dan looknya gitu ya. Kalau ini jelas ini buat mainan karena dari brandnya sendiri bilang ini mainan yang cakep gitu ya. Aduh, dan bisa dipajang juga. Ya kalau menurut gue sih ya gue nggak butuh kayak gini buat dimain-mainin gitu ya, dan gue juga bukan toy photographer, jadi ya udah ditaruh aja, dirakit ditaruh karena ini model kit ya kan, ditaruh kayak gitu. Dan dia dapet gitu, secara looknya dapet, secara estetika dapet gitu ya. Dan ini harganya murah banget, di bawah 200 ribuan udah dapet figur yang looknya oke banget, meskipun skalanya sedikit lebih kecil karena ini 1/12 dan dia 1/10. Zididnos itu kalau gue lihat ya, figur-figur ini itu tuh dari kualitas looknya apa segala macam bahannya dipakai ya, kualitas artikulasinya itu tuh mirip jajanan atau mainan yang dijual sama abang-abangan depan SD gitu. Dan si Fonjoy yang gede juga sama kayak gitu ya. Dan untuk yang 1/12 ini tuh udah paling oke kalau menurut gua, di harga di bawah 200 ribu. Udah paling oke. Dan ini sekarang harganya naik sampai ke 400 ribuan dengan kualitas yang bener-bener buat mainan bocah gitu. Ini kalau dipajang nih ya, itu juga nggak enak looknya. Apalagi nih, ini masalah yang gua dapet di Mark 6-nya. Ini selain dari di bagian sininya yang lus banget, catnya pudar. Ini masalah yang sering ketemu di SAF, dan sekarang JD Toys pun ada masalah yang sama, padahal ini nggak dijemur, nggak diapain, ditaruh biasa aja di etalase kaca kayak gitu, lemari kaca kayak gitu, dan hancur catnya. Untuk Mark 5-nya di sini, ini tuh banyak pemudaran juga, terutama di bagian lengan sini yang harusnya silver kayak gitu, sekarang sudah mulai memerah kayak gitu, nggak jelas banget. Dan dari bentuknya memang ini kacrut banget, dan dari join-joinnya ini tuh ampun-ampunan loose banget, padahal dia tuh artikulasinya nggak ada gitu ya. Dan ini tuh dipajang juga nggak enak, dimainin juga ya nggak guna juga, ngapain kita mainin kayak ginian gitu. Dan kita beli juga buat dikoleksi kan, bukan dimainin. Jadi kalau menurut gua kayak gini, pertanyaan masalah yang muncul di JD Toys adalah mereka sengaja membuat figur-figur yang looknya tuh kayak Hot Toys dengan ngimbangin ini juga lini produknya Hot Toys. Jadi Hot Toys tuh banyak banget koleksi Iron Man-nya, dan mereka juga ikut masuk ke situ. Kayak seolah-olah ngasih ini loh alternatif yang murah, daripada lo harus beli Hot Toys yang mahal gila kayak gitu, mendingan beli yang punya kita lebih murah kayak gitu ya. Dan looknya sama aja kok gitu, yang padahal enggak sama sekali. Ini looknya dilihat juga kurang enak gitu. Terkesan murahnya tuh dapat banget. Karena apa? Karena detail-detail dari figur-figur yang berbahan PVC kayak gini memang detailnya tuh pasti kurang, dan dia tuh banyak plenyot-plenyotannya gitu, jadi nggak konsisten bentukannya. Apalagi dengan cat-catnya itu tuh biasanya banyak yang melebar-lebar kemana-mana, dan ya itu wajar banget di JD Toys ini. Dan kebanyakan sih bilang kalau itu ya wajar lah untuk harga segitu dapat kualitas barang yang seperti itu. Ya kalau menurut gua 400 ribu itu terlalu sia-sia untuk lu buang-buang. Gua nggak tahu ya, nanti bakal ada yang bilang kalau gua memaksakan perspektif gua ke orang lain. Ya silakan, dia nggak begitu. Tapi ini mutlak dari penilaian gua terhadap figur-figur JD Toys setelah gua bertahun-tahun gitu ya mengkoleksinya. Dan gua udah berhenti lama, memang gua udah stop buat collecting JD Toys karena memang itu tuh sama sekali nggak worth it. Dan itu bener-bener kayak brand ini tuh memang sengaja pakai strategi kotor kayak gini untuk nipu, bahwa seolah-olah mereka tuh jualan figur murah yang bener-bener nawarin estetika yang tinggi gitu ya, yang padahal yang enggak. Mereka tuh ngasih figur-figur yang bener-bener kacau balau gitu. Jadi kayak aduh, enggak deh, kayak ini tuh figur-figur yang sama sekali tidak sesuai gitu. Itu tuh yang paling ujung belakang tuh yang baru gua ambil tuh gila, 1,5 juta anjir buat sesuatu yang sama sekali gak bagus gitu. Serius, dari looknya, dari kualitas bahannya, dari artikulasinya, seriously itu gak bagus. Sangat-sangat mengerikan. Jauh dari apa yang disebut bagus sebagai figur koleksi pajangan gitu ya. Itu jauh banget dari kesan itu. Dan sudah ada Fonjoy sebagai alternatif. Kalau menurut gua Fonjoy lebih oke di skala 1/12, tapi bukan yang 1/7. Yang 1/7 juga kayaknya cuma ada 2 biji doang, 2 unit, 43 dan 42, dan itu tidak layak. Jadi gitu aja sih untuk video kali ini, dan ya bye.